Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai perencanaan kerajinan bangun ruang. Sebelum itu, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Iqbal Isa Padilla, nomor absen 13. Hai, nama saya Wafiqul Hidayatmi, nomor absen 35. Halo, saya Naul Hanif Ramadan, nomor absen 19. Hai, nama saya Rosdiana Sari, nomor absen 29. Halo, perkenalkan nama saya Nifa Helina Masduki, nomor absen 22. Halo, nama saya Rahma Oktaviani Sisila, nomor absen 25. Kami dari kelompok 3. Jadi kami merencanakan membuat kerajinan lampu hias dari bahan tempurung kelapa. Pada video presentasi kali ini akan berisi mengenai bahan dan alat, langkah-langkah pembuatan, analisis SWOT, kemudian ada target pasar dan manfaatnya. Untuk bahan dan alat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk membuat lampu hias dari tempurung kelapa. Untuk bahan sendiri yang pertama ada 8 buah batok kelapa, kemudian ada 1 potong kayu berukuran 40 cm, kemudian ada pernis, lem Korea, bohlam, dan kabel. Untuk alat sendiri yang pertama ada gerinda, bor, gergaji, amplas, dan kuas. Jadi, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan kerajinan dari bangun ruang, yaitu kerajinan lampu hias dari tempurung kelapa. Nah, yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu batok kelapa yang akan kita gunakan. Pilihlah batok yang sudah tua, kering, namun kondisinya bagus. Nah, sebaiknya kita hindari memilih batok yang masih muda dan atau memilih tidak banyak kecacatan pada materialnya. Setelah itu, bersihkan batok dari serabutnya. Amplas agar permukaan batok juga lebih licin. Kemudian, cucilah batok sampai bersih dan kemudian diangin-anginkan agar kering. Nah, setelah batok kering, tentukan dengan alat tulis di mana kita akan mengebor batok tersebut. Beri tanda menggunakan spidol atau pensil. Berbagai pola bisa Anda pilih, mulai dari pola melingkar, sederhana, hingga pola yang lebih rumit. Nah, kemudian jika sudah membuat polanya, kita bor menggunakan bor kecil. Dengan hati-hati jangan sampai batok kelapa tidak pecah. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu setelah selesai melubangi sesuai pola baru, kita pernis batok tersebut agar kelihatan mengkilap. Lalu kemudian buatlah dudukan untuk menggantungan lampu. Tempelkan tatakan kayu tersebut ke batok kelapa dengan cara merekatkan menggunakan lem kayu. Bisa juga menggunakan bor atau baut sebagai alternatif. Jika sewaktu-waktu bola lampu itu mati, bisa mudah untuk menggantinya. Selanjutnya yaitu siapkan dudukan untuk menahan kayu yang sebagai dahan, yaitu lalu dipernis. Yang selanjutnya yaitu tancapkan kawat pada dudukan kayu yang ada. Kemudian bentuk melengkung seperti dahan, pasang kabel dan dudukan lampu mengikuti kawat tadi. Setelah itu baru dibungkus dengan lilitan tali dari pelepah pisang agar terlihat seperti batang kayu asli. Untuk yang terakhir yaitu pasangkan batok kelapa menggunakan menggantung seperti buah pada kawat. Jangan lupa buat daun dari batok ataupun tapasnya sebagai penambah dari keindahan lampu hias tersebut. Nah, itu dia langkah-langkah dari pembuatan kerajinan tempurung kelapa. Hai. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada peluang,
Peluang kerajinan dari patok kelapa yaitu bahan baku utamanya mudah ditemukan, awet dan tidak mudah pecah, serta produk yang dibuat menarik sehingga dapat menambah daya tarik bagi konsumen untuk membeli. Lalu ancaman kerajinan patok kelapa adalah jika dalam pengambilannya dalam jumlah banyak, maka dapat mengancam kelangsungan hidup pohon kelapa serta munculnya pesaing secara tiba-tiba karena kerajinan menggunakan patok kelapa ini mudah ditiru. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari produk ini ialah untuk kelebihannya karena kami menggunakan batok sebagai bahan dasarnya, maka kerajinan ini akan memiliki keestetikanya sendiri karena batok kelapa ini memiliki corak ataupun motif yang berbeda dari benda-benda yang lainnya. Nah, adapun kekurangan ataupun kelemahan dari kerajinan kami ini ialah yang pertama, kerajinan ini mudah pecah apabila ditekan. Nah, yang kedua, kerajinan ini akan mudah berjamur apabila tidak disimpan di tempat yang benar. Udah ya. Aku mau tanya dong, apa sih manfaat dari kerajinan lampu hias dari tempurung kelapa? Kemudian siapa sih target pasarnya? Nah, tentunya kerajinan kami memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai fungsi hias di mana akan menjadi nilai plus dalam pasar, serta fungsi guna yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Lalu, target pasar dari produk yang kita buat adalah pada kalangan masyarakat setempat, terutama remaja-remaja yang suka akan produk yang estetik serta masyarakat kita. Lalu juga untuk memperkuat daya saing di pasar bebas, kami juga akan membuat inovasi yang bisa menjadikan jati diri khas produk kami di pasar bebas. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.